bisa ngintip nih. Aduh, nih berat. Aduh, bang. Aduh. Gemes. Aduh. Mau yang manis, legit, dan lumer di mulut, rasa-rasanya martabak manis bisa jadi pilihan. Tapi, kalau lagi mau martabak dengan rasa gurih lengkap dengan isian daging plus daun bawang yang menggugah selera, tentu martabak telur menjadi jawabannya. Pada bulan Ramadan, pengusaha martabak yang rata-rata buka sejak sore hingga malam kebanjiran orderan. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Ini saya sudah memegang alat-alat masak karena kita akan membuat martabak-martabak yang tadi Anda lihat. Dan untuk mendapatkan martabak yang enak, kira-kira gimana ya bikinnya? Dari awal ya? Oke. Boleh saya bantu nih Bang ya? Silakan. Oke, anak magang harus. Aduh, panas. Kita siapkan dulu ya aneka bahan untuk membuat martabak telur. Tentu selain telur, daging sapi dan daging ayam jadi isian wajib untuk camilan gurih yang satu ini. Bang, sebenarnya bisa nggak sih kalau kita pakai daging giling? Bisa aja. Tapi kenapa pakai yang ini? Kalau naik cinta kan kualitasnya lebih bagus. Kelihatan dagingnya lebih gede-gede. Lebih kata daging gede-gede. Dan dimakan juga lebih ngegigit balik ya? Iya. Lebih. Oke. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan. Kemudian lada, garam, gula, dan kecap manis secukupnya. Kalau yang mau isian martabak Anda menjadi semakin sedap, tambahkan sejumput udang ebi ya. Belum jamnya bro. Tahan, masih sore. Sabar. Dalam sehari, pengusaha martabak di tempat ini menghabiskan puluhan kilogram daging sapi dan daging ayam. Ingat, jangan pelit daging ya, agar martabaknya semakin gurih dan lezat. Kita akan bikin terus karena pusatnya bikinnya di kawasan Kelapa Gading. Sebelum kita lanjut ke tempat yang jadi khas, tempat martabak Pecenongan. Daun bawang memiliki rasa yang manis pada bagian umbi atau batangnya dan segar pada bagian hijaunya. Ketika dimasak, daun bawang akan menambah rasa khas dan segar pada martabak telur Anda. Kalau nggak tipis, kenapa tuh? Kalau nggak tipis, ntar apa? Rasa daun bawangnya bisa pahit, Bang. Kalau nggak tipis, rasa daun bawangnya bisa pahit. Iya. Itu rasa dagingnya rasa Dan rasa dagingnya jadi? berat. Karena ketutupan daun bawang. Oh, beneran bro. Perih bro. Emang perih brother. Martabak yang lezat tak hanya soal isian, namun juga harus didukung dengan kulit yang renyah ketika disantap. Tambahkan telur, gula, garam, dan tentu baking soda untuk membuat adonan mengembang dan semakin renyah ketika digoreng. Kalau kekentelan kenapa bang? Kekentelan kulitnya tebal. Oh iya. Enak pinggirnya agak crunchy ya. Iya. Sebelum dikemas dan dikirim ke toko martabak di cabang-cabang yang lain, lumuri adonan yang telah mengembang dengan mentega agar tidak menempel satu sama lain. Walau di tempat ini martabak telur lebih banyak dipesan sebagai sajian berbuka, martabak manis dengan ragam topping juga jadi primadona bagi sebagian pelanggan. Martabak manis identik dengan kulit yang lebih tebal dibanding toppingnya. Jadi, harus betul-betul diperhatikan ya kekentalan dan komposisi adonannya. Kalau salah, wah, bisa-bisa pembeli komplain. Tepung, garam, baking soda, vanila, dan mentega cair diaduk hingga tercampur sempurna. Dalam sehari ribuan bahan-bahan awalannya dibikin dari sini. Dan saya akan langsung gas dari Kelapa Gading ke Pecenongan ke tempat utamanya. Let's go. Saya sekarang sudah ada di Pecenongan. Di sepanjang jalan ini banyak yang kang martabak. Dan saya akan belajar untuk bikin martabak yang daging dulu bang ini ya? Ya. Oke bener, kalau martabak manis saya salah. Oke bang, belajar dulu. Jam di tangan menunjukkan pukul 2 siang, tapi pesanan sudah berdatangan. Dan benar saja, pesanan martabak telur sudah masuk ke list antrian. Rasa sedikit manis dan pedas dari bawang bombay akan memperkaya rasa martabak telur Anda. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti malah pahit. Untuk membuat isian martabak, rasanya mudah saja. Tapi ini dia bagian tersulit dari membuat martabak telur.
Nggak pernah saya begini. Aduh, masih bisa bang ini? Aduh, kok nyangkut ke situ? Iya. Iya. Ini udah nggak bisa dipakai. Bakal bisa jadi. Walaupun di bulan-bulan nggak bakal bisa jadi. Karena udah ketarik semua. Jadi nggak bisa jadi satu lagi. Jadi nggak bisa dipakai yang ini? Nggak bisa kan? Sing. Melebarkan adonan dengan cara menekannya dengan tangan atau rolling pin sebetulnya bisa-bisa saja, namun akan lebih memakan waktu. Sedangkan pesanan sudah menanti. Yuk belajar lagi. Adonan kulit martabak harus dilebarkan hingga betul-betul tipis, bahkan sampai terlihat agak transparan agar renyah maksimal. Sebab kalau terlalu tebal, kulitnya akan cenderung keras, bahkan alot ketika digigit. Jangankan ke mozzarella, Pak. Saya yang ngemplek kayak begini nggak kelar-kelar. Geser, tarik, geser, tarik, geser, tarik, geser, tarik. Hah? Sampai kering. Itu pun jarang. Itu penjara. Yang bisa kita. Sebulan aja belum. Dan karena saya, antrean di belakang menjadi mengular. Wah, maaf ya, Pak, Bu. Kena hordeng. Ya, nahan. Loh kok dia bisa ngintip yang ini? Ini bisa kayak gini? Saya bantu yang lain aja ya, kayaknya tidak berbakat di bagian ini. Mental Pak, asli Pak, 2 Pak, sia-sia Pak. Pusing. Dalam sehari, tempat ini mampu menjual hingga 100 martabak telur. Dan rata-rata pembeli datang di jam yang hampir bersamaan, yakni sekitar pukul 3 hingga 5 sore atau menjelang waktu berbuka puasa. Oke. Mungkin ntar aja kalau ada yang pesen mie instan atau hashtag dulu. Iya, saya mie instan aja, saya nggak sanggup ini. Jadi lemes saya. Syok! Terakhir, tinggal digoreng hingga kuning keemasan. Tapi gunakan api sedang ya. Kalau terlalu besar, bisa-bisa kulitnya sudah matang, tapi bawangnya masih mentah. Bang, ini kan belum ketahuan nih dalamnya matang atau enggak. Ini taunya nih dalamnya matang nih gimana, Bang? Takutnya kan masih mentah. Ya kalau ada agak kuning kayak gitu kan udah pasti matang. Berarti ngatur di apinya atau gimana? Nanti kalau apinya pas nggak bakalan. Kalau apinya pas nggak bakalan gosong. Dia takutnya luarnya matang, dalamnya belum kan? Ntar pas dimakan zong. Aduh nyiprat, aduh Bang. Aduh, nembus. Aduh. Adegan tadi kurang jelas, boleh diulang lagi. Kagak bro, kenapa bro? Ya ampun, saya kenapa? Semakin sore, daftar antrian semakin memanjang. Kita lanjut membuat martabak manis. Tapi ada yang pesan menu khusus nih, martabak tipis. Adonannya sama dengan martabak manis, hanya saja seluruh bagian martabak dibentuk setipis mungkin hingga akan terasa garing di setiap gigitan. Sekilas, martabak tipis kering ini menyerupai kue leker yang merupakan jajanan khas dari Indonesia ya. Bedanya, toppingnya lebih kekinian. Ambilin. Terus ambil. Nah, terus nggak apa-apa. Ambil. Bisa nggak Bang ini? Udah. Bisa nggak ini? Bisa? Masih terlalu tebel. Tapi ya mendingan yang ini daripada yang tadi. Ya. Lumayan agak sedikit lega. Kayaknya yang ini buat nanti makan sendiri aja kita, Mas Agung. Wah, jangan sampai salah ya. Bisa-bisa satu loyang adonan terbuang sia-sia. Kenapa sih Pak SOP-nya seketat itu Pak buat bikin martabak? Sampai nggak bisa, ya udah nggak bisa dipakai lagi. Kenapa itu? Iya, karena jaga kualitas juga satu. Nah, keduanya kalau kira-kira nggak layak, nggak usah dipakai. Kita kecewa, pelanggan otomatis kecewa. Dipaksain kan istilahnya kan. Oh ini bagus, ternyata di rumah dibuka, wah hasilnya kurang bagus. Kecewa, ntar nggak kesini lagi.
Ketika adonan sudah setengah matang dan berpori seperti ini, tambahkan sedikit gula untuk memberi rasa manis. Mas kameramen, hampir kena Anda. Nah, ajarin Pak, jangan langsung dilepas, tidak bisa. Alhamdulillah part naruh di meja berhasil ya. Iya Pak, akhirnya ada yang gak gagal loh. Naruh di meja. Ini diapain? Ya, terus Gini, terus. Cepet. Set. Cepat. Ketika sudah matang sempurna, segera angkat dan tambahkan 2 sendok mentega. Mentega akan membuat kulit bagian dalam martabak menjadi tidak kering dan lebih lembut ketika digigit. saya dapat ilmu baru di dunia pertoppingan untuk martabak. Kalau mau yang kacangnya terasa agak santai, itu bisa pakai yang almond. Tapi kalau mau yang kacangnya agak-agak crunchy dan sedikit lebih terasa, bisa pakai kacang mete. Tapi kalau mau yang kacangnya maksimal, bisa pakai kacang tanah. Kencang dan nyegerak. Nanti pas berbuka akan disantap. Jadi sabar-sabar ya. Dan saya berhasil membuat 1 martabak manis untuk pelanggan. Tapi saya tergolong lambat. Rata-rata para pedagang martabak di sini hanya membutuhkan waktu 10-15 menit untuk membuat 1 loyang martabak manis. Sedangkan saya hampir 2 kali lipat lamanya. Wah, untung tadi tidak gosong ya. Dan dalam sehari tak kurang dari 50 martabak manis dengan beraneka ragam pilihan topping ludes di borong pembeli. Ini sudah. Ya. Waduh, banyak banget pesanan nih. Ini 30 menit lagi untuk waktu berbuka ketika dilakukan. Nih, ntar dulu, ini saya juga bingung nih caranya. Ntar saya potong dulu deh yang ini. Ini potong jadi berapa? Ini mau dibagi 3. Jangan lupa berikan mentega pekat atau konsentrat butter yang mengandung lemak susu tinggi untuk menguatkan aroma dan membuat martabak menjadi lebih gurih. Martabak yang dijual di kawasan Pecenongan ini dipatok harga bervariasi. Martabak telur dipatok mulai dari Rp95.000, sementara martabak manis dan martabak tipis kering dipatok mulai dari harga Rp80.000. Dari dulu ya suka martabak, suka banget. Jadi pokoknya setiap malam kalau lagi lapar pasti belinya martabak. Jadi, mana favorit Anda? Martabak manis atau martabak telur? Tapi jangan sampai kalap ya, apalagi menyantap martabak manis yang tinggi kalori, gula, serta lemak. Secukupnya saja. Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Jakarta.